teman-teman, pagi ini saya telah dijumpai oleh teman-teman menceritakan bagaimana tentang Yusuf Mansur ya, yang sebelumnya telah bercerita tentang permasalahan ini kepada saya dan juga berteman dengan saya. Akhirnya dia menceritakan tentang adanya dia digugat di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Nah, saya bertanya kepada beliau mengapa digugat dan sebab apa. Mengatakan bahwa dia bilang dia telah menerima dana dari para koleganya, tapi dia telah menggunakan juga dana itu untuk mendirikan sesuatu hotel, tapi hotelnya sudah berdiri. Seiring sejalan, karena hotel ini memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga ini baru 75% telah berdiri. Nah, kemudian para investasi ini ya telah menerima dengan adanya suatu pegangan piagam penghargaan. Nah, patokannya adalah mereka adalah sebagai anggota terhadap investasi tersebut. Nah, seiring sejalan kita tidak tahu mengapa mereka itu mendesak kepada Yusuf Mansur, mengatakan bahwa hal-hal yang negatif. Ternyata bahwa apa yang telah dilakukan niat baiknya oleh seorang Yusuf Mansur dengan benar-benar memperhatikan masyarakat, karena dia juga seorang ustadz ya, dan juga ingin bagaimana caranya dia ini bisa memiliki suatu hotel untuk dipergunakan dengan suatu hal-hal baik bisnisnya maupun secara kepesantrenannya, dan kemudian juga dipergunakan oleh pesantren seperti itu. Nah, kemudian dia telah didesak untuk mengembalikan uang para investasi, dan sebagian telah dikembalikan, tinggal hanya beberapa orang saja. Nah, karena di dalam hal ini bagi orang yang namanya kelompok untuk diberi kuasa, kita harus jelas juga. Karena kemarin saya lihat bahwa ini digugat 3 perkara, yaitu masing-masing pada seseorang yang diberi kuasa. Nah, kita ingin tahu juga nanti bagaimana caranya perkara ini, apakah dia harus seperti apa, dan bagaimana majelis hakim nanti akan memutuskan seperti apa juga. Nah, sedangkan dalam memberi kuasa itu kan ada yang di luar kota ya, kayak Palembang, Madiun, Jogja, maupun di Lampung dan sebagainya. Itu berpencar-pencar. Nah, kita juga akan menanyakan nanti bagaimana caranya dia bisa mendapat ya, diberikan kuasanya seperti apa nanti di dalam pengadilan. Nah, saya mengatakan kepada Yusuf Mansur, ya sudah, kalau nanti ada orang yang mengatakan bahwa dia minta diganti, bagaimana Pak Ustadz? Kepada saya mengatakan saya siap mengganti, itu kata Pak Ustadz. Nah, yang penting saya tidak ada niat untuk mengambil uang masyarakat, tetapi sekarang lihat pembangunannya udah ada. Dia bilang, oh iya, kalau niatnya seperti itu kan gak ada masalah, tetapi kenapa ini dipermasalahkan? Karena ada orang kecemburuan terhadap dirinya dia, sehingga berpikir negatif bahwa seolah-olah dia menampung duit itu dipergunakan untuk pribadi. Ternyata uang itu katanya digunakan yang sebenarnya apa yang direncanakan, apa yang dipergunakan itu sesuai dengan niat Ustadz ini kepada pembangunan. Nah, pembangunannya udah ada. Nah, itu seperti itulah yang saya lihat. Makanya saya katakan kepada dia, ya cobalah kalau masih ada bisa komunikasi, panggillah para investasi itu, kita diajak bicara. Kita tidak perlu lagi untuk permasalahan hukumnya. Tapi kalau misalnya orang penasaran ya, orang pengen tahu juga kecemburuannya, itu pasti ada ditumpangi oleh seseorang yang namanya mengambil keuntungan. Tetapi saya katakan kepada Yusuf Mansur, cobalah nanti ketika saat nanti seperti apa perjalanan prosedurnya ini, saya akan usahakan untuk merangkul mereka ya, seperti apa keinginannya kedua pihak. Kalau sampai ini selesai, itu kan bagus, karena kalau orang berperkara ini kan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah.
seperti itu ya. Nah, saya katakan demikian, maka dia juga berterima kasih juga dengan ketemu dengan saya. Dia cerita tentang hidupnya dia, dan dia kemarin juga dia berkomunikasi dengan saya, sehingga di dalam perkara ini saya sudah paham bahwa ada orang yang tidak suka terhadap dirinya dia dan ingin menjatuhkan harkat dan martabatnya, seperti itu.